Baik, perkenalkan nama saya Venus Arnold Aries Kastanya dengan NIM 2021-747. Saya akan mencoba merangkum hasil dari KBD 1. Baik, kita langsung lanjut. Yang pertama yaitu jelaskan struktur anatomi dan histologi otot. Untuk pembahasan ada struktur otot superior atau inferior, otot superior dan inferior, dan juga ada struktur histologi otot. Yang pertama yaitu untuk otot superior atau ekstremitas atas, dimulai dari bagian lengan. Ada beberapa di sini yang yang ditandai di sini adalah ada musculus deltoideus, ada musculus biceps brachii, ada juga musculus trapezius. Untuk tampak depan itu ada musculus deltoideus, musculus biceps brachii, musculus brachialis, musculus extensor carpi radialis longus, dan juga ada retinaculum musculum flexorum, dan juga tenar hypoterior, dan juga ada musculus flexor digitorum superficialis tendines, dan juga musculus flexor digitorum profundus tendines. Untuk tampak belakang ada musculus trapezius, ada juga musculus teres minor, musculus teres major, ada musculus triceps brachii, ada musculus brachioradialis, ada musculus extensor radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, ada musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus tendo. Yang ini ada pada bagian tangan yaitu musculus extensor digitorum tendines, ada retinaculum musculorum extensorum, ada musculus extensor pollicis brevis tendo, musculus extensor pollicis longus tendo. Untuk bagian telapak tangan yaitu ada tenar, hipotenar, ada musculus palmaris longus tendo, ada retinaculum musculorum flexorum, musculus palmaris brevis. Berikut ada pada bagian punggung ada musculus trapezius, ada musculus sternocleidomastoideus, ada acromion, ada musculus latissimus dorsi, ada juga fascia thoracolumbalis, ada musculus externus abdominis tampak belakang yang jika kelihatan, dan juga ada pada tampak depan untuk otot-otot yang kelihatan ada musculus serratus anterior, musculus latissimus dorsi, ada musculus pectoralis major, ada musculus pectoralis major, ada juga linea alba, ada juga musculus obliquus externus abdominis. Ini pada bagian toraks, pada tampak anterior ada musculus deltoideus, ada musculus pectoralis major, dan juga ada nantinya musculus pectoralis minor, ada juga musculus teres major, ada juga musculus subscapularis, di mana nanti itu berada di bawah scapula, ya, dan juga ada musculus serratus anterior, ada juga musculus subclavius, dan juga musculus, ya itu saja. Selanjutnya ada pada bagian perut ada musculus rectus abdominis, ada musculus obliquus internus abdominis, musculus obliquus externus abdominis, dan juga ada linea alba. Pada ekstremitas bawah ada musculus iliopsoas, musculus tensor facial latae, musculus sartorius, ada musculus quadriceps femoris. Untuk quadriceps femoris sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ada musculus rectus femoralis, musculus vastus internus, musculus vastus medialis, dan juga musculus lateralis. Untuk tampak anterior sendiri itu ada juga namanya musculus tibialis anterior,
juga musculus soleus. Selanjutnya pada tampak anterior ada musculus gluteus medius, juga musculus gluteus maximus, ada juga musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, musculus gracilis, musculus semimembranosus, dan juga pada betis ada musculus gastrocnemius, ada juga musculus soleus dan juga tendocalcaneus. Ini hanya ada pada tampak samping yang bisa dilihat masih sama, musculus gluteus maximus, sartorius, tensor fascia latae, tractus iliotibialis, patella, dan juga ada ligamen patella. Ini pada bagian pedis ada musculus fibularis, ada musculus tibialis anterior tendon, dan juga musculus extensor digitorum longus tendinus, sama juga musculus extensor hallucis longus tendinus tendon. Untuk fungsi jaringan otot sendiri itu dia terbagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk pergerakan, yang kedua stabilitas posisi tubuh, yaitu mempertahankan keseimbangan posisi tubuh, yang ketiga itu sebagai termogenesis atau menghasilkan panas pada tubuh. Di pergerakannya sendiri itu 85% panas tubuh manusia itu dihasilkan oleh kontraksi otot sendiri. Selanjutnya ada struktur dari histologi otot rangka. Di sini ada endomysium, ada juga retikulum sarcoplasma, filamen tipis. Bentuk otot rangka terdapat saraf, vena, kapiler. Lapisan jaringan ikatnya juga ada epimysium, perimysium, dan endomysium. Selanjutnya pada otot polos, kemudian ada struktur dari histologi otot polos. Terdapat nukleus, ada juga filamen tipis, di mana jika dibelah juga di dalamnya terdapat mitokondria. Misalnya struktur histologi dari otot jantung sendiri itu berisi kapiler, ada juga miofibril, ada juga dalamnya filamen, ada nukleus, taut celah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah otot-otot apa saja yang terlibat dalam biceps curl, leg press, dan sit up. Peranan dari otot rangka, ada agonis otot yang menghasilkan gerak yang dikehendaki, dan juga antagonis otot yang bekerja berlawanan dengan agonis. Stabilizer otot-otot yang bekerja pada satu segmen sehingga pergerakan pada segmen yang berdekatan dapat terjadi. Biceps curl merupakan latihan otot lengan dengan penggerak utama yaitu biceps dan triceps. Kedua otot ini melekat pada tulang lengan atas, humerus. Berikut bentuk orang yang sedang melakukan biceps curl. Bisa dilihat di sini pada saat melakukan biceps curl, pada saat mengangkat barbel atau benda berat untuk melakukan biceps curl, ini bisa dilihat biceps berkontraksi dan triceps akan berelaksasi. Nah, pada saat biceps berkontraksi ini adalah pada saat bebannya diangkat, namun triceps sendiri dia akan berkontraksi itu pada saat bebannya diturunkan. Selanjutnya ada leg press. Leg press adalah suatu latihan dengan duduk pada mesin leg press. Pada saat menggunakan leg press, otot-otot yang bekerja adalah otot paha depan atau quadriceps dan juga otot paha belakang, hamstrings, gluteus maximum, dan serta otot-otot betis. Ini adalah gambar dari orang yang sedang melakukan leg press. Bisa dilihat pada saat menekan alat mesin untuk ke atas, maka yang bekerja adalah quadriceps femoris, dan pada saat bendanya turun, maka yang berusaha mempertahankan benda itu agar tidak menabrak orang yang sedang melakukan leg press adalah otot hamstring. Berikut adalah otot-otot yang bekerja. Pada quadriceps ada rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius, vastus lateralis. Pada hamstring muscles ada biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus. Ini adalah sit up, adalah latihan
beban tubuh yang menargetkan otot perut dan flexor pinggul. Keduanya bertanggung jawab untuk fleksi pinggul dan tulang belakang. Latihan ini dilakukan dengan berbaring terlentang dengan mengangkat tubuh. Dari latihan ini juga akan memperkuat dan juga mengencangkan otot abdomen. Sit up sendiri bisa dilihat gambar contoh orang melakukan sit up abdomen, sit up. Nah, untuk bagian sit up sendiri itu menargetkan otot-otot yang berada pada abdomen sendiri. Sini bisa dilihat ada pectoralis major yang bekerja untuk bagian dada, ada abdominus rectus, serratus, latissimus dorsi, external obliquus. Nah, lima otot ini bekerja pada saat kita mengangkat tubuh kita naik. Yang berkontraksi adalah kelima otot tersebut. Selanjutnya nomor 3 yaitu bagaimana mekanisme kerja kontraksi otot. Kira-kira 40% dari seluruh tubuh kita ini terdiri atas otot rangka dan mungkin 10% lainnya berupa otot polos dan otot jantung. Nah, beberapa prinsip dasar yang sama ini adalah mengenai kontraksi, di mana kontraksi sendiri ini dapat diterapkan pada ketiga jenis otot yang berbeda ini, di mana mekanisme kerja kontraksi otot sendiri itu memerlukan rangsangan atau hantaran listrik yang akan melepaskan sebuah potensial aksi. Nah, potensial aksi ini akan berjalan menuju tubulus T, kemudian akan masuk ke dalam retikulum sarkoplasma. Dia memasuki retikulum sarkoplasma ini untuk membuka DHP reseptor, di mana agar ion kalsium ini bisa keluar. Nah, setelah keluar, kalsium akan menuju kepada filamen tipis untuk melepas blokade. Jadi filamen tipis ini dia tuh tidak akan bisa berkontraksi dengan filamen tebal gara-gara adanya blokade oleh kompleks troponin tropomyosin. Makanya kalsium dia akan keluar dari retikulum sarkoplasma ini gunanya untuk menempel pada troponin dan juga mengubah struktur dari tropomyosin sehingga bisa terbuka blokadenya, supaya filamen tebal dia bisa mulai menempel, atau kepala myosin dari filamen tebal ini bisa menempel pada aktin yang berada pada filamen tipis yang sebelumnya tertutupi oleh tropomyosin. Nah, setelah menempel, mereka kan menempel pada aktin di tempat ikatan yang paling terpanjang. Kemudian nanti mereka akan perlahan-lahan menuju ke tengah melalui kayuhan. Nah, kayuhan kuat ini bernama power stroke. Jadi mereka akan secara serentak melakukan kayuhan sampai ke pusat sarkomer atau garis M. Nah, setelah mereka akan ke pusat sarkomer, maka itu otot setelah sampai ke pusat sarkomer atau garis M, maka itu tandanya otot sudah melakukan kontraksi otot. Nah, yang berperan utama pada kontraksi otot sendiri itu ada kalsium dan juga ATP sebagai tenaga untuk otot bisa berkontraksi, energi untuk berkontraksi. Selanjutnya, bagaimana mekanika kerja otot tersebut? Otot apa yang menjadi otot penggerak utama dan juga otot stabilizer penyokong dan juga otot antagonis. Biceps core, latihan otot lengan dengan penggerak utama yaitu biceps dan triceps. Kelompok otot yang digunakan untuk melakukan biceps core yaitu biceps yang dibantu oleh otot bahu dan juga punggung untuk menjaga agar lengan atas kita tetap berada di samping tubuh dan tidak bergerak pada saat melakukan biceps curl. Yang mana otot perut dan otot punggung juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan tubuh pada saat melakukan biceps curl. Nah, ini adalah mekanisme kerja otot pada biceps curl. Bisa dilihat di sini pada saat kita memegang barbel dan tidak melakukan pergerakan, maka benda berat ini akan menyebabkan tegangan pada otot. Tapi otot tersebut tidak memendek karena tidak ada pergerakan, tidak ada kontraksi untuk mengangkat barbel tersebut. Namun setelah diangkat, maka akan terjadi kontraksi. Nah, akan menjadi kontraksi. Nah, pada saat otot memendek kan itu menandakan sedang berkontraksi. Namun untuk tegangannya masih akan tetap sama karena tegangan ini dihasilkan oleh berat. Jadi tegangannya itu tidak akan berubah, dia akan tetap konstan. Nah, pada saat menurunkan barbel tersebut, tentu saja ukuran panjang dari otot yang sebelumnya menjadi pendek gara-gara kontraksi akan mulai perlahan-lahan berrelaksasi. Namun
berjalan seiring dengan otot yang mulai memanjang, tapi akan sambil juga berusaha mempertahankan tegangan tersebut. Nah, ketiga hal yang disebutkan tadi merupakan mekanisme kerja otot pada biceps curl, di mana yang pertama yaitu isometrik kontraksi, di mana tidak ada pergerakan namun munculnya tegangan. Selanjutnya ada isotonik konsentrik kontraksi, di mana ada pergerakan dan juga akan membuat otot memendek, namun tegangannya masih akan tetap sama. Selanjutnya adalah isotonik eksentrik kontraksi, di mana pada saat otot memanjang menuju relaksasi, tetap akan berusaha mempertahankan tegangan tersebut sambil adanya pergerakan ke bawah untuk menurunkan barbel. Untuk otot penggerak utama sendiri itu ada biceps, tentu saja biceps, dan selanjutnya ada flexor, extensor dari forearm. Selanjutnya ada leg press. Leg press adalah suatu latihan dengan duduk pada mesin leg press. Leg press merupakan latihan yang melatih otot quadriceps femoris dan juga hamstring. Berikut mekanisme kerja otot pada leg press bisa dilihat. Ada mesin yang memberikan berat pada tekanan pada kaki, kemudian akan secara bersamaan dilatih, yaitu dengan menurunkan beban dan juga menaikkan beban. Pada saat menekan beban ke atas, otot yang bekerja adalah otot bagian paha depan atau quadriceps. Pada saat bebannya turun, yang bekerja adalah hamstring. Oke. Selanjutnya ada sit up. Latihan beban tubuh yang menargetkan otot perut dan flexor pinggul. Keduanya bertanggung jawab untuk fleksi pinggul dan tulang belakang. Sit up tidak hanya melatih otot perut dan pinggul, latihan ini juga melatih otot pinggang bagian bawah dan leher. Mekanisme kerja otot pada sit up diangkat. Tadi sudah sempat dibilang yang bekerja adalah pada bagian anterior itu ada Nah, untuk sit up sendiri itu penggerak utamanya itu pada bagian depan itu ada rectus abdominis dan juga external oblique. Nah, untuk stabilizer dari sit up sendiri itu ada quadriceps, yang dimana itu ada rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius, dan juga tensor fascia latae. Mengapa otot lengan bertambah besar dan keras kalau latihan? Latihan beban. Melalui latihan beban, bentuk latihan yang menggunakan media alat beban untuk menunjang proses latihan. Tujuannya adalah meningkatkan kebugaran, kekuatan otot, kecepatan pengencangan otot, hipertrofi otot, rehabilitasi maupun penambahan dan pengurangan berat badan. Faktor yang menyebabkan otot bertambah besar yaitu yang pertama ada volume latihan, intensitas latihan, repetisi, set, dan istirahat antar set, dan juga ada asupan makanan. Hipertrofi adalah reaksi terhadap rangsangan dalam latihan beban. Diperlukan rangsangan awal dalam bentuk serangkaian daya yang besar. Mekanismenya sendiri termasuk awalnya itu akan terjadinya kontraksi otot dengan kekuatan maksimal yang bertujuan untuk filamen aktin dan myosin meningkat. Kemudian myofibril pecah dan myofibril meningkat, dan kemudian akan menjadi hipertrofi otot. Sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi besaran bentuk otot ditinjau dari strukturnya, materi pembentuknya, dan dari jenis latihannya. Seperti bisa dilihat di sini ada struktur otot di mana ada myofibril, nukleus, sarkolema, sarkomer, dan juga ada fasikal otot, ada sarkolema, sarkoplasma. Ada serat otot dan juga ada myosin dan aktin. Otot bukan merupakan organ yang selnya mengalami pembelahan, lapisan epimysium, perimysium, dan endomysium. Apabila masa fiber mengalami kerusakan, akan digantikan dengan sel yang baru, regenerasi. Memerlukan oksigen dan juga nutrisi. Olahraga sama dengan olahraga kan meningkatkan kerja jantung dan kemudian akan meningkatkan sirkulasi darah
pada membentuk otot. Usia perkembangan otot pada laki-laki dan perempuan itu pada awalnya sama, tapi seiring berjalannya waktu kadar hormon testosteron pada laki-laki itu akan meningkat setelah pubertas. Nah, ukuran otot yang besar akan meningkatkan kekuatan otot, dan pada laki-laki kekuatan otot mencapai puncaknya itu pada usia 20-an. Hormon anabolik ini atau hormon testosteron ini bisa terbentuk secara alami dari dalam tubuh atau secara sintetik yang bisa diperoleh melalui injeksi anabolik steroid maupun obat-obatan. Faktor yang mempengaruhi bentuk otot dari jenis latihannya. Latihan beban akan mengaktifkan jalur transduksi sinyal yang akan mengatur sintesis protein otot, degradasi protein, transkripsi, dan juga perilaku sel satelit. Protein kontraktil yang diaktifkan selama kontraksi kuat dari otot tersebut akan menyebabkan pembesaran pada myofibril. Tujuan myofibril membesar, maka akan membesarkan juga organ atau otot. Kemudian akan terjadinya hipertrofi otot. Topik definisi metabolisme dan juga jalur dari metabolisme otot. Definisi metabolisme. Metabolisme merupakan salah satu proses yang sangat penting yang terjadi pada makhluk hidup, karena dalam proses ini selain terjadi reaksi yang simultan juga terjadi proses penghasilan energi untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah jalur metabolik otot, di mana selama kontraksi otot ATP akan diuraikan oleh miosin ATPase untuk menjalankan kayuhan kuat dari jembatan silang sebelum siklus lainnya dapat dimulai. Nah, selama relaksasi, ATP diperlukan untuk menjalankan pompa kalsium yang memindahkan kalsium ke dalam kantung lateral dari retikulum sarkoplasma. Nah, jalur metabolik yang memasuki ATP yang diperlukan untuk melaksanakan kontraksi dan relaksasi adalah pemindahan fosfat berenergi tinggi dari kreatin fosfat ke ADP, dan juga fosforilisasi oksidatif, di mana sumber utamanya adalah jika ada O2 dijalankan oleh glukosa yang berasal dari simpanan glikogen otot atau oleh glukosa dan asam lemak yang disalurkan ke darah. Nah, yang ketiga ada glikolisis, di mana sumber utama jika tidak ada oksigen yaitu pirufat atau asam laktat. Nah, ini dia adalah produk akhir dari glikolisis yang diubah menjadi laktat ketika ketiadaan O2, menghambat pemrosesan lebih lanjut laktat oleh pirufat oleh jalur fosforilisasi oksidatif. Hal apakah yang mempengaruhi bentuk otot? Ditinjau dari gender, bagaimana mekanismenya. Nah, pada laki-laki dan perempuan itu umumnya terdapat perbedaan komposisi tubuh, namun pada usia anak-anak itu tidak terlalu kelihatan perbedaan komposisi tubuh dari masa muda, namun seiring berjalannya waktu akan mulai kelihatan. Nah, kelihatannya itu pada saat kita mengalami puber. Pada laki-laki itu akan munculnya hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini berperan penting pada maskulinisasi atau pembesaran otot. Jadi yang akan membedakan adalah nanti pada saat pubertas. Itu perempuan dan laki-laki itu umumnya komposisi tubuh itu akan terutamanya pada masa otot itu akan mulai berubah pada saat setelah terjadinya pubertas. Pengaruh dari testosteron sendiri, dia akan menyebabkan serat otot pria lebih tebal, dan karenanya otot-otot mereka itu lebih besar dan kuat daripada otot wanita, bahkan tanpa latihan beban. Karena efek testosteron, suatu hormon steroid yang dikeluarkan pada pria, maka pria yang jarang melakukan aktivitas fisik dibandingkan dengan perempuan yang juga jarang melakukan aktivitas fisik, tetap sang pria akan memiliki massa otot yang lebih besar daripada sang wanita. Itu karena efek dari testosteron, di mana testosteron akan mendorong sintesis dan penyusunan miosin dan aktin. Nah, kenyataan ini mendorong sebagian atlet baik pria maupun wanita menggunakan secara berbahaya bahan ini atau steroid terkait untuk meningkatkan performa dari atletik mereka. Nah, juga pengaruh androgen. Androgen sendiri disebut sebagai hormon laki-laki. Androgen dipercayai berperan penting dalam menjaga pertumbuhan masa pubertas. Secara kuat merangsang sintesis protein di banyak organ. Androgen akan merangsang pertumbuhan linear
meningkatkan berat dan menambah massa otot. Androgen paling poten adalah testosteron pada testis, di mana dia akan menyebabkan pria membentuk otot yang lebih berat daripada wanita. Efek androgen dalam mendorong pertumbuhan bergantung pada keberadaan GH. Androgen hampir sama sekali tidak akan berefek pada pertumbuhan tubuh jika tidak terdapat growth hormone, tetapi keberadaan growth hormone akan secara sinergis meningkatkan pertumbuhan linear. Nah, kemudian hipertrofi otot. Ukuran sebenarnya otot dapat ditingkatkan dengan latihan-latihan resistensi anaerob berintensitas tinggi dan berdurasi singkat, misalnya angkat beban. Nah, pembesaran otot yang terjadi disebabkan oleh meningkatnya garis tengah atau hipertrofi serat-serat glikolitik cepat yang akan diaktifkan selama kontraksi-kontraksi kuat tersebut. Sebagian besar penebalan serat disebabkan oleh meningkatnya sintesis filamen aktin dan miosin. Stres mekanis yang ditimbulkan latihan resistensi pada serat-serat otot itu akan memicu protein-protein penyalur sinyal yang mengaktifkan gen-gen yang mengarahkan sintesis lebih banyak pada protein kontraktil. Latihan beban yang intensif dapat meningkatkan ukuran otot 2 atau 3 kali lipat. Otot-otot yang menonjol beradaptasi baik untuk aktivitas yang memerlukan kekuatan intens untuk waktu singkat, tetapi daya tahan tidak akan berubah. Mengapa setelah lama tidak latihan otot lengan dan perutnya berubah? Bagaimana mekanisme perubahan tersebut? Atrofi otot. Atrofi adalah penurunan ukuran jaringan atau organ karena penyusutan sel. Penurunan ukuran sel ini disebabkan oleh hilangnya organel, sitoplasma, dan protein. Nah, mekanisme terjadinya atrofi. Jadi glukokortikoid ini dia akan menstimulus FOXO1 gen ini dan juga MAFBX ini. Nah, MAFBX gen ini mereka berdua ini akan sama-sama mengundang atau bersatu untuk menyebabkan skeletal muscle atrofi atau atrofi otot. Itu saja dari saya. Terima kasih.